Kalau kita menyambut calon presiden dan calon pemimpin dengan optimisme, itu klasik. Yang jarang kita temukan adalah menyambut presiden dengan sikap pesimisme. Nah, oleh karena itu ada baiknya memang kita sambut kehadiran Pak Prabowo itu dengan sikap pesimis. Saya optimis, semakin saya belajar, semakin saya dikaji, saya optimis. The only fear that we have to fear is fear itself. Ketakutan yang harus kita waspadai, ya ketakutan itu. Bangsa Indonesia, bangsa yang berani, bangsa Indonesia, bangsa yang optimis. Kita insya Allah akan jadi negara maju, kita akan jadi negara makmur, saudara-saudara. Jadi saya rasa di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, Indonesia siap jadi global player. Nah, maka dia membutuhkan banyak dukungan, bukan hanya dukungan teknis, tapi juga dukungan opini publik dan sebagainya. Maka semua rektor diajak dan juga semua partai. Apakah Pak Prabowo mampu membawa kita ke arah yang lebih baik? Mungkin kita jawab dengan belum tentu. Daripada mengatakan optimis, yang kita alami 5 tahun terakhir di era Jokowi ini, banyak orang yang kecewa gitu. Prinsip dia kan akan melanjutkan apa yang sudah dicapai selama 10 tahun, 20 tahun, atau 25 tahun reformasi kita. Tapi pasti banyak masalah baru dan juga gaya kepemimpinannya kan beda, tidak mungkin sama. Nah, jadi kita bisa menyaksikan nanti pasti banyak perubahan penekanan. Nah, apalagi soal pemberantasan korupsi, saya percaya komitmennya kuat. Saya memang sering diejek Prabowo apa ini 8% pertumbuhan, ya kan? Kita dinyir, ya nggak apa-apa. Saudara-saudara, saya belajar dari Bung Karno. Beliau pernah mengatakan, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Kalau kau tidak sampai langit, minimal kau jatuh di antara bintang-bintang. Saya canangkan 8%. Kalau nggak sampai 8%, ya 7,5. Kalau nggak sampai 7,5, ya 7. Ya kan? Ya, orang yang mengerti masalah dan tahu gejolak dunia sekarang dan apa yang harus dilakukan oleh Indonesia, maka dia bayangkan yang memberi dukungan staff kepada dia orang-orang yang persepsinya juga sama kayak dia gitu. Dan bacaannya lengkap, banyak sejak muda gitu. Dan karena itu Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, saya rasa memang sudah saatnya ya menjadi global player. Dan sebelum dilantik aja semua kepala negara di dunia udah mengakui kan, memperlakukannya bukan lagi sebagai menteri, sebagai presiden. Kita bersyukur, kita punya fondasi yang kuat, kita optimis menghadapi masa depan. Keyakinan saya masa depan kita gemilang, positif. Yang paling penting seluruh elemen, seluruh elit harus rukun dan bekerja sama. Calon wakil presiden. Ini cermin budaya kita sangat feodal. Budaya politik kita feodal. Kita ini melihat figur. Maka kalau ada masalah, yang disalahin Jokowi. Maka makin banyak masalah, tapi kan memang tidak ada visi misi menteri, adanya visi presiden. Iyalah, tapi maksudnya masa ada kesalahan kecil-kecil langsung yang dimarahin Jokowi. Nah, tapi sebaliknya kalau ada yang prestasi, semua dipuja-puji Jokowi. Padahal kan belum tentu karena dia. Jadi kita ini selalu menunjuk kepada figur. Nah, ketika si figur utama ini dibenci, jadi ngikut semua gitu. Tapi orang tidak ingat bahwa sebanyak orang membenci Jokowi, sebanyak itu juga yang memuja dia. Saya menunggu sampai sekarang pernyataan Pak Prabowo terhadap Pupu Papa. Karena yang disebut salah satunya di dalam kisah Pupu Papa itu nama Pak Prabowo. Ada orang fakta, ada Pupu Papa, fakta apa. Satu. Yang kedua, konteks dari fakta itu. Konteksnya ini dalam keadaan di mana orang marah
benci, tidak suka kepada seseorang, maka fakta-fakta yang lama pun itu digoreng, gitu loh. Jadi saya sebetulnya ingin menunjukkan pada masyarakat bahwa misalnya pun benar waktu itu, saya belum yakin betul bahwa ini benar. Sekarang udah yakin benar. Kayaknya bahwa Fufu Fafa itu akunnya Gibran. Kayaknya benar. Udah yakin. Kayaknya benar. Tapi waktu awal saya tidak terlalu yakin. Misalnya pun benar, saya bilang, ya udahlah, itu kan udah 10 tahun yang lalu. Jadi ini gambaran dari kualitas peradaban demokrasi kita. Kita ini kalau ngeritik itu pribadi, ngomongin fisiknya, ngomongin apanya. Nah, itu yang disebut dengan black campaign, kampanye negatif. Dan itu terjadi dengan semua orang, hampir semua orang, di mana-mana. Apalagi ini waktu 10 tahun yang lalu dia masih muda, gitu loh. Jadi maksud saya, seandainya pun benar, ya udah dah, ini sebentar lagi ya, mau pelantikan. Masa you mau batalkan pelantikan presiden hanya gara-gara informasi masa-masa lalu? Karena waktu saya ketua di KPP dan juga waktu ketua MK juga banyak perkara perselisihan hasil pemilu dan juga hasil pilkada, antar kontestan itu saling jelek menjelekkan. Misalnya yang digunakan itu apa? Ijazah palsu, namanya beda, maka itu dipersoalkan, maksudnya untuk mendowngrade, menjelek-jelekkan saingan, mendiskreditkan. Jadi tradisi politik kita masih kampungan, gitu loh. Nah, jadi itu terjadi dengan semua orang. Nah, jadi saya maksud saya mau bikin rasional, tapi pada marah, maka saya dikasih gelar Profesor Pupu Papa. Membela Gibran gitu. Tapi Pak Prabowo juga diam. Itu khas. Sekarang Prof Jimli udah yakin bahwa Fufu Fafa akunnya itu punya Gibran ya? Iyalah, tapi karena sudah dibantu, namanya gini, BIN, Badan Intelijen Netizen. Iya. Tapi kan kejadian lama. Coba kalau masyarakat. Tapi itu mungkin masalahnya gini, Prof. Sorry, karakter. Jadi kalau karakter kan rekam jejak. Jadi kita concern sama karakter dan rekam jejak dari pemimpin. Ya. Tapi maksudnya begini, kalau netizen ini nggak benci, nggak marah, ya kan? Atau mereka ini bukan bagian dari pihak yang tidak memilih dia, milih 01 dan 03 misalnya kan gitu, ya sikapnya itu tercermin dalam kemarahan dan kebencian, maka ini dipakai. Sebetulnya netizen menurut Prof Jimli benar nggak bahwa sebetulnya yang bikin kesel tuh Pak Jokowinya? Ya bisa juga. Kekecewaan itu kepada presiden. Tapi kemudian semua di sekitarnya, keluarganya juga, karena mereka juga kurang empatik, tidak menempatkan diri dengan baik, jadi seperti itu kan. Jadi satu kali dulu setahun lalu kalau nggak salah saya gambarkan. Masa ini juga mau dilanjutkan oleh Pak Prabowo? Ini apa namanya, approval ratingnya? Iya. Ya approval rating itu bisa banyak orang tidak percaya. Tapi kalau dilihat di medsos itu kan bermunculan podcast yang orang tidak dikenal, tapi rasional, membela. Tapi yang tokoh-tokoh yang aktivis ini pada marah semua. Termasuk juniornya Prof Jimli ya? Banyak. jadi yang saya bisa membaca ini siapa ini yang menuduh saya sebagai Profesor Pupu Papa ini, saya sudah bisa baca, oh ini kelompok ini. Tapi banyak juga yang muji-muji. Alasannya tentang persatuan nasional yang kuat, terpaksa koalisinya besar. Nanti akan dibilang, kabinet Prabowo, kabinet gemuk, banyak. Ya negara kita besar, Bung. Negara kita luasnya sama dengan Eropa. Eropa 27 negara. Sebagai contoh, Timor Leste, negaranya itu jumlah penduduknya 1,3 juta kalau tidak salah. 1,3 juta. Lebih kecil dari Bogor. Kabinetnya, menterinya tahu nggak berapa? 28 menteri. Kenapa? Karena di koalisi juga. Kalau kita negara otoriter, hanya satu partai, ya bisa jalankan negara ini hanya dengan 20 menteri, 24 menteri. Tapi saya harus merangkul semua kelompok, harus ada perwakilan dari Indonesia Timur, Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dari suku A, suku B, harus ini Indonesia.
Dan memang pekerjaan kita berat. Itu begini ya, kita lihat dari dua segi ya. Dari segi positifnya ada juga. Jadi presiden terdahulu memikirkan kesinambungan, keberlanjutan. Apalagi ada IKN, dan memang tradisi politik kita ini kan kilometer nol. Setiap menteri baru, kebijakan baru, yang lalu jelek semua. Presiden baru, kebijakan baru, yang lalu itu jelek semua. Begitu juga gubernur, begitu juga bupati. Ini tradisi reinventing the wheel, dan ini jelek untuk kesinambungan estafet kepemimpinan. Jadi ketika ada seorang Jokowi berusaha untuk berbeda, ya kan, memastikan regenerasi itu kan ada bagusnya juga ide kesinambungan itu. Ya, tapi kan Gibran juga bisa dapat platform itu karena ada putusan MK nomor 90 dong. Itu kan yang dipersoalkan. Iya, makanya yang disalahkan Jokowi. Padahal itu permainan politik antara orang-orang di lapangan. Sama kayak Bahlil. Itu kan karena dia tafsir dia aja bahwa ini begini-begini. Tapi Raja Jawa ini kan orangnya nggak nyuruh, tapi kedip-kedip aja. Yang ini spoiling, gitu kan, on his behalf. Padahal nggak mesti juga. Belum tentu, tapi bisa juga. Bisa juga. Nah, jadi karena budaya kita feodal. Nah, tanpa sadar Bahlil mengemukakan istilah Raja Jawa. Karena dia orang Papua. Penyakit orang luar Jawa itu, kalau dia pimpinan itu orang Jawa, dia berusaha untuk menjawani, tapi kelebihan. Nah, jadi kuncinya itu mungkin harusnya nggak keceplosan ya. Tapi treatmentnya mungkin udah kayak Raja Jawa. Karena budaya kita sangat feodal. Nah, jadi siapa saja yang duduk di singgasana itu harus menyadari dia salah satu problem serius bangsa kita ke depan, bagaimana memodernisasi sistem politik dan budaya politik ini. Jangan feodal lagi, sebab masa depan kita memerlukan institusi yang inklusif, modern, jangan kayak sekarang feodal. Pak Prabowo bisa lead the way nggak? Saya rasa orangnya tidak feodal. Iya kan? Karena bacaannya banyak dan cara kerjanya itu jauh dari feodalisme. Ini yang harus kita kawal. Jadi kita harus berharap ada perbaikan di tangan Prabowo. Tapi kita juga harus memperkuat pikiran-pikiran yang tidak hegemonik. Itu deliberative demokrasi harus kita bangun dan memperkuat civil society.